Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjawab terkait tugas UAS, itu eh, etika profesi atau kuliah etika profesi, di mana dosen pengampu yaitu Bu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Selamat malam, Bu. Selamat malam rekan-rekan dimanapun kalian berada. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait tugas UAS semester ini, yaitu analisis penanggulangan dan pencegahan cybercrime berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, yang pertama itu pengenalan tentang cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Bentuk kejahatan ini meliputi hacking, phishing, ransomware, dan pencurian identitas. Tampaknya bisa sangat merugikan secara finansial dan rasional bagi individu dan organisasi. Kasus cybercrime yang ada di Indonesia itu yang pertama terkait serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI. Pencurian data di situs KPU dan Kementerian Kesehatan. Pencurian data di situs KPU dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor publik di Indonesia masih sangat rentan terhadap serangan cyber. Serangan ini berhasil mengakses data sensitif yang berpotensi mengancam privasi dan keamanan informasi penting milik pemerintah dan masyarakat. Dari kasus ini mencerminkan perlunya peningkatan sistem keamanan cyber di lembaga-lembaga pemerintah dan menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antar institusi untuk memerangi ancaman cyber secara efektif. Tentu saja dengan mengadopsi teknologi keamanan yang lebih canggih dan meningkatkan literasi digital. Dari kejadian serupa dapat dicegah, eh, harapannya dapat dicegah di masa mendatang. Dan pada tahun 2024, Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI mengalami serangan ransomware yang signifikan, mengakibatkan kerugian finansial
dengan gangguan operasional. Nah, serangan ini merupakan bagian dari tren peningkatan kasus ransomware di Indonesia yang mencatat kenaikan sebesar 30% pada tahun 2022. Dikutip dari laman berita Bank Syariah Indonesia, meskipun mereka sudah menginvestasikan dana untuk keamanan cyber, pada faktanya tetap menjadi target karena nilai tinggi data dan transaksi yang mereka kelola. Kejadian ini tentu saja menggarisbawahi kerentanan industri keuangan terhadap serangan cyber dan pentingnya peningkatan literasi digital serta infrastruktur keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data sensitif dan operasional bank. Kemudian eh, halaman berita atau artikel dari Palo Alto Networks terkait serangan cyber crime menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam insiden ransomware di Indonesia pada tahun 2022. Nah, menurut data yang disampaikan, kasus ransomware mengalami kenaikan sebesar 30% secara tahunan. Laporan ini menyoroti beberapa poin penting, di antaranya yaitu tren peningkatan serangan di Indonesia mengalami peningkatan serangan cyber, terutama ransomware yang menjadikannya negara ketiga dengan jumlah serangan terbanyak di Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand. Nah, yang menjadi target utama yaitu industri keuangan dan perbankan. Kenapa in, eh, hal ini menjadi sasaran utama dari serangan cyber? Em, karena bidang-bidang ini memiliki data yang sangat besar jumlahnya, yang di dalam apa namanya istilah kejahatan cyber. Nah, di sana ada penjualan terkait identitas dan privasi yang tentu saja hal itu dapat merugikan bagi individu, khususnya masyarakat di Indonesia yang mengalami eh, pencurian data-data tersebut. Dengan beberapa institusi besar seperti Bank Syariah di Indonesia atau BSI, Mandiri, Sekuritas, Bank Indonesia, dan salah satunya adalah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjadi korban kerugian finansial eh, yang diakibatkan dari serangan ransomware di Indonesia ini mencapai sekitar 14,2 triliun pada tahun 2022. Nah, ini menunjukkan dampak finansial yang besar dari serangan cyber terhadap ekonomi nasional. Kemudian upaya mitigasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menanggapi peningkatan ini dengan menerbitkan aturan khusus keamanan cyber seperti aturan nomor 29 SEOJK titik 03 garis miring 2022 yang mencakup penilaian dan manajemen risiko, perlindungan data, perencanaan respon atas insiden, dan penguatan kapasitas karyawan.
Dipandang dari literasi digital, laporan tersebut juga menyoroti rendahnya literasi digital di Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab tingginya jumlah serangan cyber. Nah, meskipun data peningkatan indeks literasi digital, aspek keamanan digital masih perlu ditingkatkan. Berikutnya itu analisis kasus. Pertama, serangan ransomware meningkat karena rendahnya literasi digital dan kurangnya infrastruktur keamanan cyber yang memadai. Yang kedua, yaitu industri keuangan memang menjadi sebuah target utama karena tingginya nilai data. Itu tadi, karena industri keuangan ini memiliki eh, data-data yang sangat spesifik atau sensitif dari semua konsumen atau namanya eh, orang-orang yang memiliki kepentingan di sana. Nah, eh, serangan cyber terjadi itu karena kombinasi berbagai faktor, mulai dari motivasi pelaku yang beragam, mulai dari eh, kemudian keuntungan finansial terkait ideologi hingga vandalisme. Kelemahan sistem seperti kata sandi lemah, lunak yang usang, dan konfigurasi jaringan yang buruk menjadi pintu masuk bagi serangan-serangan tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat juga turut berkontribusi dengan munculnya malware yang semakin canggih dan teknik serangan yang semakin otomatis. Selain itu, kurangnya kesadaran keamanan di kalangan pengguna dan organisasi serta lingkungan yang dinamis juga menjadi eh, faktor penyebab eh, yang singkatnya serangan cyber merupakan salah satu eh, kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Kemudian bagaimana langkah penanggulangan dan pencegahan? Itu pertama, peningkatan keamanan sistem dan inskripsi dan apa namanya, pemantauan jaringan. Kemudian pendidikan dan kesadaran tentang literasi digital. Selanjutnya itu penegakan undang-undang ITE dan regulasi khusus oleh OJK. Selanjutnya itu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya cybercrime, kita perlu proaktif dalam melindungi diri dan data kita. Baik individu maupun organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif, seperti misal penggunaan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara rutin, dan menghindari membuka tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak percaya. Misalnya seperti eh, penggunaan aplikasi yang menggunakan apa page atau aplikasi-aplikasi yang ilegal gitu. Nah, itu harus dihindari. Selain itu, meningkatkan apa namanya, kesadaran akan ancaman cyber melalui edukasi yang juga sangat penting. Jika terjadi serangan cyber, langkah penanggulangan yang cepat dan tepat sangat krusial.
Hal ini perlu deteksi dini, isolasi sistem yang terinfeksi, dan pemulihan data dari cadangan merupakan tindakan awal yang harus dilakukan. Setelah itu, perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui akar penyebab serangan dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada. Kemudian kolaborasi dengan pihak berwenang dan komunitas keamanan cyber juga sangat penting. Hal ini untuk berbagi informasi dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Nah, dari paparan di atas tadi, saya menyimpulkan bahwa cybercrime merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan holistik. Nah, eh, peningkatan literasi digital harus terus digayangkan, kemudian keamanan sistemnya dan penegakan hukum yang efektif berdasarkan Undang-Undang ITE sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan industri dari serangan cyber. Hanya saja kadangkala Undang-Undang ITE ini dijadikan sebuah eh, objek politik untuk menyerang lawan-lawan politik. Di ini biasanya terjadi ketika eh, apa namanya eh, awal-awal pesta demokrasi. Itu sering kita lihat beritanya di televisi dan media. Tapi ya kita juga harus percaya kepada para penegak hukum bahwa undang-undang ITE ini memang dibuat dan dirancang untuk melindungi masyarakat dari serangan cyber atau cybercrime. Baik, demikian yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.